Pemirsa, kabar kematian anak harimau Alsyad Ahmad bernama Senora hingga hari ini masih jadi sorotan publik. Pasca Alsyad mengumumkan kematian anak harimau yang dipeliharanya beberapa waktu lalu melalui akun Instagram, sejumlah netizen memang sempat geram, pasalnya ini bukan kali pertama. Setelah ditotal rupanya ada 7 anak harimau yang meninggal dari satu indukan yang dirawat sepupu Raffi Ahmad tersebut. Sejumlah publik figur pun melayangkan kritik dan menyoroti perihal memelihara satwa liar di rumah seperti yang dilakukan Alsyad. Salah satunya, influencer Karin Novilda atau yang dikenal dengan nama Aukarin. Melalui akun media sosial miliknya, Aukarin menyoroti dan membuat pembahasan khusus terkait dengan kematian anak harimau yang dipelihara Alsyad. Dalam unggahannya tertulis, "Bukan tempatnya satwa liar itu di rumah manusia." Tak hanya itu, dalam captionnya, akun media sosial Aukarin juga menuliskan, "Alsyad Ahmad emang udah dari lama kena kontroversi soal memelihara satwa liar, tapi kejadian ini jadi trigger lagi buat pembahasan soal domestikasi satwa liar atau hewan buas." Kekasih Jonathan Alden tersebut dalam unggahannya lantas membalas pembelaan fans yang menyebut bahwa satwa liar milik Alsyad sejak awal berasal dari penangkaran, sehingga dinilai belum tentu mampu bertahan hidup jika dilepas ke habitat asli mereka. Mungkin kita bisa berdalih tentang insting buas binatang yang udah jadi jinak karena diurusin sama manusia. Tapi binatang itu akan jadi stres dan akhirnya dia nggak bisa berperilaku hingga berkembang biak dengan benar. Tak hanya itu, Aukarin juga kemudian seolah menyentil tindakan Alsyad yang menjadikan satwa liar sebagai konten. Sebuah tindakan yang melawan alam ketika manusia memelihara binatang buas sampai mereka jadi tontonan yang menggemaskan. Ya, unggahan Aukarin soal kontroversi Alsyad yang memelihara satwa liar sontak saja dipenuhi beragam komentar. Tidak sedikit yang balik mengkritik pendapat Aukarin yang dianggap kurang literasi, termasuk Edi Brokoli. Edi membalas postingan Aukarin dengan menulis komentar, I guess you need to dig deeper this time. Sayangnya Edi memang tak membahas poin mana yang dirasa kurang tepat. Aukarin pun juga terlihat membalas komentar dari Edi. @Edi Brokoli, sure. Any suggestion on where to look? Tak hanya Edi, sejumlah netizen juga kurang setuju dengan pemaparan Aukarin. Ada juga yang mengungkap perihal rumah Alsyad sudah memenuhi syarat buat memelihara hewan tersebut. Alsyad pun juga pernah memaparkan perihal rumahnya yang sudah mendapat izin. Meskipun dalam podcast tersebut Alsyad juga mengungkap rumah mewah keluarganya tersebut akan dijual. Dan Alsyad berencana untuk membuat kebun binatang lantaran hobinya memelihara satwa liar. Apa yang membuat lu akhirnya melihara kayak macan gitu? Itu emang passion gue dari kecil, suka banget harimau, suka banget kucing sebenarnya sih. Suka banget kucing besar, liar, itu kan singa, harimau, macan tutul, jaguar, puma, banyak gitu. Nah ini gue pernah dengar katanya awal mulanya lu tuh melihara tuh yang terluka-terluka katanya. Jadi sebenarnya bukan yang terluka kalau gue melihara ya. Jadi emang binatang hasil rescue yang habis dilepasin lagi ke alam liarnya, Bang. Lu rawat? Iya. Sampai sembuh? Enggak, jadi binatang yang rawat gue biayain. Gue orang tua asuh, bisa dibilang kayak gitu. Oh, dirawatnya di kebun binatang? Iya, dirawat binatang. Oh, oke. Nah, akhirnya lu sekarang punya tempat lu sendiri nih. Nah, gue ajuin izin nih. Gue juga pengen dong si Hasan ini, harimau yang gue rawat, taruh di rumah aja. Karena juga pada saat itu, di zoo masih overpopulasi harimaunya kebanyakan. Jadi mereka repot kasih makan dan juga udah mau COVID kan, pandemi. Yang siapa? Hasan ya? Hasan. Hah? Asian. Asian itu harimau rescue juga? Itu hasil lahir di zoo sih, Bang. Oh, lahir di zoo. Ya. Kalau rescue tuh udah pasti uyutnya awal mulanya. Iya. Nah, lu untuk izin kayak gitu memelihara hewan-hewan seperti itu tuh susah nggak sih sebenarnya? Susah, ketat, ribet, lama. Panjang. Karena emang harus kayak gitu, kalau nggak orang sembarangan melihara binatang. Ada masa waktunya nggak? Kalau di peraturan sih 2 minggu kerja. Bukan, maksud gua, ini lu dapat izin ya? Oh, nanti 5 tahun untuk diperpanjang lagi. Oh, 5 tahun perpanjang lagi. Nah, ada nggak kondisi-kondisi di mana hewan ini
ada waktu di mana harus dikembalikan ke habitat liar gitu, di kembali alam. Nah ini gini Bang, jadi awalnya sebelum ke kebun binatang, sebelum ke penangkaran, itu pas gue ajuin nih ke negara, pengen dong Ehsan tangkarin di rumah. Nah mereka nilai dulu nih si Ehsannya, layak nggak dilepasin ke alam liar lagi. Kalau misalkan si Ehsan nggak bisa dilepasin, ya udah bisa di penangkaran karena dia udah nggak layak dilepasin. Tapi kalau misalkan si Ehsan nih, ini bisa dilepasin, ini masih liar, dilepasin Bang, gue nggak bisa. Gue nggak bisa naruh Ehsan di rumah. Oh berarti ada yang mantau lu ya? Ada, itu kan dulu LIPI, sekarang BRIN. Sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oh jadi lu nggak bisa semena-mena? Nggak bisa. Gue ngikutin peraturan aja, kalau mereka kata mereka bisa, ya bisa. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Oh. Sementara itu, saat kejadian dalam live Instagram, Alsyad mengungkap dan menegaskan kematian anak harimau yang ia namakan Senora tersebut bukan karena sering diajak konten. Harimau benggala yang baru lahir pada Mei 2023 itu tak mampu bertahan hidup karena kelainan paru-paru. Ceritanya jadi Senora itu kemarin meninggalnya tanggal 24. Tanggal 23 malam itu gue masih main sama Senora. Malam-malam tuh kita harus kuras tenaga mereka biar mereka tidur. Kalau mereka nggak capek, dia nggak akan tidur dengan pulas. Dia nggak akan istirahat dengan benar, malam-malam bangun ngerengek gitu, masih ada energinya. Karena harimau umur segini tuh lagi waktunya explore, ingin main, jadi harus diajak main, harus ada stimulasi ke otaknya buat tetap aktif. Terus tanggal 24-nya tuh kiper cerita, waktu cerita pada jam 9 pagi ceritanya, Senora dari jam 5 pagi udah sedikit beda lemes. Padahal jam 4 subuhnya tuh dia nyusu, jam 4 subuh dia nyusu itu masih normal. Terus jam 5 subuhnya itu dia mulai kelihatan lemas, mulai aneh. Tapi kita masih lihatnya kayaknya kecapean atau enggak, kayaknya Senora lagi nggak mood main lah gitu, pengen tidur lagi. Jam 9 Di lain tempat, dua bocah asal Lampung yang diketahui berstatus sebagai kakak dan adik menyorot perhatian publik saat videonya yang tengah meminta tolong kepada Presiden Jokowi dan Kapolri viral di media sosial. Kedua bocah tersebut meminta tolong agar ayahnya segera ditangkap karena telah menewaskan sang ibu. Peristiwa menyesakkan tersebut terjadi 7 tahun silam. Saat kejadian dan sang ibu meninggal, ayah dua bocah tersebut kabur entah kemana. Dengan polos, kedua anak tersebut pun meminta bantuan agar sang ayah ditangkap. Video dua kakak beradik minta tolong itu pun dibagikan akun Instagram @dorobei.official. Bapak Jokowi dan Bapak Listiono, saya minta tolong kepada Bapak Jokowi untuk menangkap segera bapak saya yang telah ibu saya pada tragedi itu pada tahun 2015. Diketahui dua bocah tersebut, T berusia 10 tahun dan sang adik S berusia 9 tahun. Saat ini mereka tinggal di sebuah gubuk bersama dengan neneknya di Dusun Adiluhur, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Terusan, Nunyai, Lampung Tengah. Masalah kerjaan itu ya ada aja yang nyuruh, ya masalah penghasilan kalau orang perempuan ya kalau untuk nyukupi nggak cukup ya Mas, cuma ya alhamdulillah bisa kerja tiap hari. Seandainya buka lubang aku ya bisa kamu bisa aku enggak aku terus yang kecil itu bilang enggak, yang kedua bilang enggak tahu. Nah kalau di penjara kamu bisa ketemu, tapi kalau nggak di penjara kamu mau ketemu. Ya, jadi kami sudah ada saksi yang melihat atau mengetahui keberadaan pelaku. Walaupun pelaku ini sudah tepat, tapi kami sudah melakukan penyidikan hingga kami mengetahui keberadaan pelaku.
Dan akhirnya perjuangan panjang T dan S untuk meminta keadilan untuk almarhumah ibunda akhirnya menuai hasil. Polisi akhirnya menangkap RP, ayah dari T dan S, yang telah menganiaya dan menewaskan istrinya sendiri. Polisi yang turun tangan berhasil menangkap RP di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Baik, dapat kami laporkan bahwa tim TKP 308 Polres Lampung Tengah telah berhasil mengamankan pelaku pembunuhan tahun 2015 yang terjadi di Kecamatan Tusanyunyai. Pelaku diamankan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Tim TKP masih terus bekerja untuk mencari saksi-saksi dan bukti lainnya yang terkait dengan kejadian. Setelah itu, tim TKP 308 bersama pelaku akan kembali ke Mapolres Lampung Tengah. Kabar tersebut juga kembali dibagikan oleh akun Instagram @dorobayi.official. Netizen yang juga berperan memviralkan berita tersebut sontak menyambut gembira dan bersyukur karena instansi terkait sudah membantu dua bocah yang menuntut keadilan untuk almarhumah ibunda tercinta. Berharap mudah-mudahan masalah ini segera selesai dengan bijaksana dan tuntas, serta bisa memberikan bantuan kepada kedua anak ini agar psikologis kedua anak ini bisa berkembang dengan baik. Dan harapan saya pribadi, semoga kedua anak ini kelak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Buat anak-anaknya ya semoga kasusnya cepat selesai, bisa dapat ganjaran yang sesuai buat ayahnya gitu kan. Terus semoga juga bisa merubah ayahnya supaya bisa balik ke sosok ayah yang sesungguhnya, yang memang harus mengayomi keluarga, menyayangi anak-anak, dan untuk anak-anaknya tetap sabar, semangat. Ya supportnya semoga dari pemerintah juga bisa dapat perhatian ya untuk kedua anak ini. Ya harapannya semoga nanti kalau udah besar bisa mengerti kira-kira masalah seperti ini tuh gimana gitu. Jadi ya semoga aja sih bisa kuat dan bisa sukses.